Lain kali kita sebelum ke sekolah, sarapan dulu supaya kalian bisa belajar dan tidak sakit. Oke? Okay. Today I will teaching you about the material, and you should learn and listen about our material. You cannot do the activity, another activity without my instruction. So please focus to me. Okay. And then after that, in the section, listen, we will think about the games. So please focus to our material. So today we will learn about words. Have you learned about words? Icha, have you learned about words? What is example of words? Huh? Sweet. Yes, right. What? Any else? Eat. Apa? Go. Okay. Sleep. Dance. That's right. Yeah. Okay. Before we continue, what is our material last week? Apa Ica? Oke, describe person. Masih ingat bagaimana mendescribe seseorang? Oke, siapa yang masih ingat bagaimana cara mendescribe seorang Nina? Coba describe bagaimana penampilan sifat. Okay, good. Give applause. Still learn about the describing person because that is the important material. So today we will learn about verbs and I have a motivation for you. Let's read together. 3, 2, 1. Artinya, kehidupan itu bukan hanya sekedar kehadiran saja, tapi harus ada action, di mana dengan action kamu bisa mendapatkan makna di kehidupan. Nah, misalnya hari ini kamu ada di kampus, di sekolah, apakah kamu hanya sekedar hadir saja di sekolah? Jadi apa yang kamu lakukan? Harus ada action, di mana dengan action kamu bisa mendapatkan ilmu. Nah, jika seseorang membutuhkan bantuanmu, apakah ada action? Ya. Itu makna dari motivasi hari ini. Nah, sebelum lanjut, let's read the learning objective. 3, 2, 1. Correctly in the sentence, such as in the spoken and written. And then you can use verbs in the different tense, such as present, past, and future. So let's start our material. That's what the definition of verb. So the definition of verb is verbs are words that convey action. Action is like our activity, and then even like what happened or show condition or situations. So this is the
picture that illustrate about the verb. Let's see the first picture. What is sleep? Sleep. Sleep is good. Yes. The second picture. Sleep. Yeah, like bicycle. Is that a verb? Yes. The third is what is sleep? Right. The fourth. What is Pick up balls. Yes, pick up the balls. The fifth. Swim. The sixth. Yes. That's the picture that illustrates about the verb. Nah, penggunaan verb memiliki perbedaan setiap tense. Jadi, jika kamu menggunakan verb, dia akan memiliki bentuk yang berbeda tergantung pada apa tense yang kamu gunakan. Misalnya verb one, verb itu verbnya sering digunakan pada tense simple present, sedangkan kalau verb two sering digunakan di simple past. Sedangkan untuk verb three dia sering digunakan di present tense. Sekarang kita akan menuju bagaimana cara penggunaan verb pada sentence. Nah, ini berdasarkan pada 3 main tense. Yang pertama yaitu present tense, yang kedua apa? Past tense, yang ketiga Future tense. Pertama kita membahas present tense. Di present tense terbagi menjadi 3, yaitu simple present, present continuous, dan present perfect. Nah, yang pertama simple present, apa formulanya? Subject plus verb plus and verb time. Read the example 3 to 1. She walks every day. Which one is subject? See. The verb? Work. Adverbial time? Every. Jadi, simple present ini menjelaskan aktivitas yang dilakukan pada saat ini dan akan terus dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi istilahnya ini adadah kegiatan yang rutin dilakukan. Nah, yang kedua, present continuous. What is the formula of present continuous? Subject plus complement are plus verb plus object. Example. They are playing football. Which one the subject? They. Okay. Where is after using subject what we have to use? To be. Okay. And then what is the verb? Playing. And then the object? Football. Baik, jadi present continuous ini menjelaskan aktivitas yang sedang berlangsung dan yang sedang berlangsung hingga pada saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, present perfect. Apa formulanya? Subject plus and object plus verb or past participle plus object. Example. I am eating my homework. Which one the subject? Today using. Today what is the verb? And then the object. Jadi present perfect ini menjelaskan sebuah kegiatan yang baru saja selesai dilakukan pada saat ini. Nah, bisa membedakan apa itu simple present, present continuous, dan present perfect? Oke. Setelah present tense, yang kedua yaitu past tense. Apa itu past tense? Kejadian kapan? Oke. Nah, pada past tense terbagi menjadi 3, yaitu simple past, past continuous, dan past perfect. Yang pertama simple past, apa formulanya? Example. Which one subject? The verb? Object? Alright. Simple past menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa dan sudah berakhir di masa lalu. Nah, kemudian past continuous. Apa formula past continuous? Jeffrey Aman, what is the formula of past continuous? Subject plus was or was plus verb in and plus object. Alright, please to focus ya. So what is the example of past continuous? Which one the subject?
sedang berlangsung, tapi terjadinya di masa lalu. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? What is the formula of past perfect? The example. Which one the subject? The after subject using? And then where is the verb be? And then where is adverbial time? Okay. Jadi ini terjadi ya, yang terjadi di masa lampau dan sudah terjadi sebelum aktivitas lain dimulai di masa lampau. Itu past perfect. Nah, yang terakhir yaitu ada yang tahu terakhir? Nah, future tense kembali terbagi menjadi tiga, yaitu simple future. Apa formula dari simple future? Example. Which one the subject? After subject using? And then where is the verb? The object? Jadi simple future ini menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, kemudian future continuous. Apa formula dari future continuous? The example. Oke, jadi future continuous ini menjelaskan kegiatan yang akan dimulai pada waktu yang sudah ditentukan tapi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana jika future perfect? Apa formulanya? Oke, Ika, what is the example of future perfect? Okay, which one the subject? After using subject? Will. Okay. After will, where is the verb be? And where is the adverbial time? Oke, jadi future perfect ini menjelaskan sebuah kegiatan yang akan dimulai di masa yang akan datang, yang akan diselesaikan di masa yang akan datang. Jadi sekarang bedakan antara future perfect dengan future continuous. Ketika apa yang membedakan future continuous dengan future perfect? Future continuous dan future perfect. Iya, keterangan waktunya kapan terjadi misalnya. Oke, selain kalau future continuous itu kegiatan yang akan dimulai di waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan kalau dia future perfect, kegiatan yang pasti sudah akan selesai, tapi di waktu yang akan datang. Jadi sama saja aktivitasnya belum terjadi ya. Oke. Setelah ini kita akan jadi saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi satu perwakilan ke depan untuk sulit. Oke, ini kan. Kamu ini aja kamu sambil pertama. Kelompok yang pertama. Oke. Kelompok Silvan yang satu kedua. Yang terakhir salah satu kali saja gunting batu kertas. Oke, jadi permainannya kalian akan bermain menebak kata. Jadi misalnya kelompok pertama sendiri dia pertama, kelompok pertama jadi sendiri saya akan berikan beberapa kata verb yang mereka akan gunakan yang menjelaskan kata verb tersebut. Misalnya apa kegiatan ini? Nah, cara menjawabnya langsung buatkan ke dalam sentence. Ya, maksudnya misalnya Mega right. Ya, right.
Sampai kelompok yang tabel pertama. Oke. Kalian dapat memilih clue mana aktivitas verb yang sering dilakukan, baik di school, home, playground, bebas. Masih bebas. Iya. Iya. Setidaknya mengandung kata verb yang sedang dilakukan. Oke. Bisa ini kan? School. Oke. Siapa yang pertama melakukan gerakan? Oke. Saya kasih waktunya 1 menit ya. Jika teman-teman tidak sebentar bisa pas ya. Ya pas. Ya silakan. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Oke, poin. Empat, tiga, dua, satu. Mega berhasil menjawab satu kata verb. Waktu dimulai dari sekarang. Please wake up.
Jadi, jika tadi life is like a bird, sekarang learning like a bird. Apakah kalian mempunyai cita-cita? Jadi, apakah yang harus kalian lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut? Ya, Bekerja keras. ya harus ada action untuk moving, kemudian progressing untuk mengupgrade diri, kemudian creating impact, dan yang terakhir yaitu moving forward, di mana tetap menuju pada impian kalian, tidak boleh menyerah atau melihat mundur ke belakang. Untuk selanjutnya di rumah, saya ada tugas. Tolong please write your name and your class. Kemudian can you share to your friends? So that's all our material today, and keep learning and stay healthy. See you next week. See you.